Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang buat kalian yang mungkin baru pertama join channel gua atau nggak sengaja masuk ke channel gua. Selamat datang, dan kalau kalian tertarik dengan storytelling atau cerita horor konspirasi, kalian wajib banget subscribe channel ini, Viko Ansen. Nah, jujur nih guys, sekarang gua record video ini kondisi siang hari dan ini beneran panas banget, tapi karena gue pengen kejar tayang, karena hari ini bertepatan dengan malam satu suro. Ya, malam satu suro identik dengan hal-hal mistis dan berhubungan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Dan gue bakal bahas pada segmen kali ini, segmen kejar tayang malam satu suro. Nah, memang di beberapa daerah malam satu suro identik dengan hal-hal yang menyeramkan, banyaknya bencana dan hal yang dilarang. Salah satunya adalah nggak boleh bepergian pada saat malam satu suro. Dan konon katanya ketika itu dilanggar, maka akan mendatangkan malapetaka. Mitos atau fakta. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, suro juga bertepatan dengan Muharram, dan bahasa atau kata suro itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu Asyura. Nah, sebutan untuk bulan suro pertama kali dicetuskan oleh Raja Kesultanan Mataram, yaitu Sultan Agung, yang saat itu ia menggabungkan penanggalan Hijriah dengan Tarik Saka, guys. Ya, sebenarnya tujuan si Sultan Agung ini sangat positif karena saat itu kita dalam posisi dijajah dan Sultan Agung ingin merayakan hari besar bersama-sama tanpa terpecah belah. Karena memang kala itu perayaan itu sering terjadi terpecah belah gitu guys, dan seluruh umat Islam juga bisa ikut merayakan untuk mempersatukan masyarakat Jawa yang kala itu emang masih terpecah antara kaum Abangan, Kejawen, Putihan, atau Islam. Kalian yang tinggal di daerah Jawa pasti udah nggak asing banget. Dulu, nenek gue juga sering memperingatkan jangan pernah keluar rumah pada saat malam satu suro. Apalagi kalau berniat ingin melakukan perjalanan jauh, maka alangkah baiknya ditunda di lain hari. Mungkin kalian yang lahir dan besar dengan kultur Jawa udah gak asing dengan hal demikian. Di beberapa daerah, bahkan momen pergantian tahun suro ini sering dirayakan dengan upacara-upacara tradisional, seperti di daerah Solo, apalagi di daerah Keraton Yogyakarta, Semarang, atau mungkin di daerah lainnya yang masih menganut acara-acara tradisional seperti itu ya guys. Dan memang itu sudah terjadi turun-temurun. Seperti yang kita ketahui bahwa malam satu suro identik dengan hal-hal yang mistis dan banyak mitos yang mengiringinya. Dan ada beberapa mitos memang yang sering kali muncul ketika datangnya malam satu suro. Dan apa aja mitos? Mitos di malam satu suro. Let's go. Dan mitos yang pertama adalah dilarang keluar rumah. Buat kalian yang mungkin tinggal dan besar di daerah Jawa udah nggak asing dengan hal ini. Karena memang orang tua kita atau nenek kita, nenek moyang kita pasti sering memperingatkan pada saat malam satu suro. Yole ojo lungo-lungo, nek malam satu suro. Dan itu kayak udah hal yang lumrah dan biasa diingatkan oleh para orang tua kita, terutama buat kalian yang tinggal di Pulau Jawa. Mitos yang kedua adalah dilarang berbicara dan berisik. Bahkan di Keraton Yogyakarta ada upacara ritual mubeng benteng dan tapabisu. Di sana sama sekali nggak boleh berbicara, apalagi berisik satu sama lain. Dan ini sudah terjadi secara turun-temurun guys. Nah ini nih mitos yang ketiga, tidak boleh mengadakan hajatan atau pesta pada bulan suro. Buat kalian yang lagi-lagi tinggal dan besar di Pulau Jawa,
pasti udah nggak asing lagi dengan hal ini. Karena memang banyak daerah di Pulau Jawa yang meyakini hal ini. Bahkan seringkali pada saat bulan Suro pasti nggak ada acara pernikahan seperti hajatan atau khitanan dan lain sebagainya. Karena menurut keyakinan di beberapa daerah, bila mengadakan pesta atau hajatan pada bulan Suro dianggap pamali. Dan bila itu dilanggar maka akan mendatangkan malapetaka. Ada juga mitos yang keempat, nggak boleh berkata kasar atau buruk. Nah, ini nih ada kepercayaan juga bahwa pada saat malam satu suro, lebih baik kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang positif, berdoa, berzikir, dengan hal-hal yang positif. Karena diyakini pada malam satu suro, apabila kita berkata jelek atau bahkan kasar, maka hal itu akan terjadi pada diri kita. So, lebih baik buat teman-teman yang memang percaya pada saat malam satu suro, mending kita banyakin doa, kita introspeksi diri 1 tahun ke belakang, kita itu sudah melakukan hal apa yang kurang kita benahi, dan kita mulai dengan tahun baru yang lebih baik. Nah, mitos yang keenam adalah dilarang pindahan, apalagi bangun rumah pada saat bulan suro. Ini balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya guys, karena ada yang berpendapat di beberapa daerah itu nggak boleh tuh bangun rumah, apalagi pindahan pada saat bulan suro, apalagi malam satu suro. Karena kalau itu dilakukan maka akan mendatangkan kesialan. Nah, buat kalian pasti udah nggak asing, bakal ada acara ruatan di bulan suro. Melansir dari laman Rumaso, terdapat tradisi acara ruatan atau pembersihan diri dari kotoran. Dan orang yang diruat memiliki kriteria, diantaranya adalah merupakan putra atau putri tunggal atau anak tunggal ya guys, dan sepasang putra putri. Lalu selanjutnya ada juga 1 putra diapit 2 putri. Itu harus dilakukan ruatan. Kenapa sih Bang Viko kok dilakukan ruatan? Nah, konon katanya mereka yang lahir seperti itu dianggap merupakan mangsa empuk Batara Kala, yaitu simbol kejahatan. So, gimana guys? Kalian percaya nggak tentang adanya mitos-mitos yang mengiringi saat malam satu suro? Oh ya, gue juga akhir-akhir ini sering banget lihat nih di aplikasi sebelah, aplikasi hitam, kalau ada cek kodam dan lain sebagainya. Bahkan sering kali gue lihat kok banyak banget ya nonton live-nya ya, kayak cek kodam gitu. Terus apa sih kodam itu? Ya, buat kalian yang belum tahu, kodam adalah diyakini adalah pembantu atau pendamping kita dari leluhur. Dan ada juga yang emang sengaja mencari kodam atau pendamping untuk dirinya apabila dia memiliki kekuatan dalam tanda kutip. So, kodam kalian apa guys? Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sorry gue karena ini benar-benar spontan gue hari ini bikin video ini, dan gue bakal bahas hal-hal yang crispy, misterius, dan hal-hal yang gaib di next video. So, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa, malam satu suro, jangan kemana-mana. Di rumah aja ya guys. See you next time.